Ada pertanyaan untuk video saya tentang bagaimana suami seharusnya memperlakukan istri. Amin, tapi kadang ada suami yang walaupun istrinya berbuat apa saja, namun suaminya masih saja sering lihat-lihat wanita lain. Apa yang harus saya lakukan dengan apa yang dia perbuat? Pertama-tama, kakak sampaikan kepada suami dengan lembut, ya, bukan dengan amarah, bahwa kakak tidak nyaman dengan perbuatan suami kakak tersebut. Karena dalam sebuah pernikahan harus ada keterbukaan, harus ada kesepakatan, harus ada komunikasi. Apa yang kita tidak nyaman dengan kebiasaan dia, dan jangan-jangan dia berpikir bahwa itu hal yang biasa, tapi dia tidak sadar bahwa kita tidak nyaman. Nah, kita sampaikan dengan baik-baik, dan sekalipun responnya mungkin negatif, tapi kita tetap jaga hati untuk tidak membencinya dan untuk tidak tersulut emosinya. Kemudian semoga firman ini bisa membantu juga. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan ialah menjaga perbuatan kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Tetap kasihi pasangan kita tanpa syarat, tetap lakukan yang benar, tetap mengasihi meskipun dia melakukan hal-hal yang melukai kita. Ampuni dan layani, tunduk kepada otoritasnya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Di sini dikatakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita tidak bisa mengubah seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah dia. Tapi kita bisa menjaga kelakuan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara kepadanya, dan dia melihat sebagai anak Tuhan kita adalah pribadi yang benar, pribadi yang penuh kasih, maka dia pun terbuka hatinya untuk ingin mengenal Tuhan karena hidup kita. Tapi jika perbuatan kita juga terus melukai dia, itu akan semakin sulit bagi dia untuk ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kita sebagai anak Tuhan pun tidak menjadi teladan atau berkat untuknya. Jadi tetap berbuat benar, tetap sabar, tetap berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan pernah kakak berhenti berdoa untuk suami. Kemudian juga ajak suami untuk bertemu dengan mungkin pasangan mentor rohani yang pernikahannya menjadi berkat. Berteman, biar suami juga melihat teladan yang baik. Ikut dalam komunitas rohani, sehingga Tuhan bicara lewat firman-Nya, lewat teladan yang ada, dan percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan berpikir bahwa suami kakak tidak mungkin berubah. Pasti bisa berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pulihkan pernikahan, Tuhan bisa ubah seseorang. Yang bisa kita lakukan ialah terus berdoa, lakukan yang benar, terus setia, dan percaya bahwa Tuhan mengasihi pasangan kita, maka kita pun harus mengasihi pasangan kita juga tanpa syarat. Semoga ini bisa menjawab, ya, terus didoakan. Dan kalau ada pertanyaan lagi silakan. Juga untuk teman-teman lain kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jika anonim pun kirimkan saja ke DM. Tuhan Yesus memberkati.